Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanesa dari kelas F Hukum. Kali ini di tugas kedua saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bisnis. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar bisnis secara singkat dan jelas. Konsep dasar bisnis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sibuk mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Kemudian ada suatu organisasi yang mengatur atau jasa kepada konsumen lainnya. Dan yang terakhir, konteks yang dimana individu, komunitas, dan masyarakat. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hua Tae-sui, bisnis sebagai suatu sistem yang produksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Griffin dan Ebert adalah bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Aspek-aspek bisnis meliputi kegiatan individu dan kelompok, penciptaan nilai, penciptaan barang dan jasa, keuntungan melalui transaksi. Fungsi bisnis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada bisnis mikro, yaitu berkontribusi secara langsung, dan bisnis makro, berkontribusi secara tidak langsung. Sedangkan untuk bisnis mikro ada 3 bagian. Yang pertama ada pekerja, dewan komisaris, dan pemegang saham. Lalu untuk bisnis makro dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada masyarakat dan bangsa dan negara. Bisnis mempunyai elemen penting, yaitu modal, material, sumber daya manusia, dan keterampilan. Sedangkan jenis-jenis bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada production, distribution, dan consumption. Sedangkan menurut Robert T. Kiyosaki, bisnis adalah untuk menghasilkan uang, dan ada 4 kuadran di mana bisnis bisa menghasilkan. Yang pertama ada pekerja atau employed yang dilambangkan dengan E. Kemudian ada profesi atau self-employed yang dilambangkan dengan S. Lalu ada bisnis yang dilambangkan dengan B, dan investasi yang dilambangkan dengan I. 4 macam penghasilan income. Yang pertama ada earn income, di mana di sini menggabungkan antara kuadran E dan S. Lalu kemudian ada business income. Di sini hanya menggabungkan satu kuadran, yaitu B, seperti tradisional, franchise, dan network. Lalu yang ketiga ada portfolio income, yang dimana di sini hanya menggabungkan satu kuadran, yaitu I, yang meliputi saham, obligasi, dan bursa. Dan yang terakhir ada passive income yang menggabungkan kuadran I dan B. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.